itulah orang Kristen senang hidup. Apa jenis daging, asalkan ucapan syukur, halal itu. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Markus 7 ayat 19. Yesus mentahirkan segala makanan dari kitab Injil Markus. Tetapi bukan semua berguna kan? Kalau kita makan itu 3 piring udang galah, wah, besok gap lah itu. Itu lemak, itu sinalau batas, 5 piring kamu makan dalam 1 jam. Darah tinggi lah itu. Ini saya nasihat sendiri, Pak. Istri saya ada sini. Nanti dia akan komen itu. Haleluya. Tony, you better watch your health. Haleluya. Saudara, makanan adalah untuk perut adalah untuk makanan. Maksudnya baik, kita boleh relax, enjoy. Tapi jaga kesehatan kita. Sebab akhirnya mengatakan tubuh ini adalah baik Allah. Kediaman Tuhan yang Maha Kudus. Saya bacakan dulu. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan. Masih dalam tema kekudusan ini. Melainkan untuk Tuhan. Tuhan untuk tubuh. Tubuh kita untuk Tuhan kan. Kita mempersembahkan tubuh yang hidup ini dalam mezbah sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Tubuh ini bukan untuk percabulan. Saya baca terus ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan, maksudnya Yesus ya. Allah di sini Bapa. Kalau perkataan Yunani itu Allah itu Theos. Membangkitkan Tuhan itu adalah Kurios. Kurios itu Lord. Lord maksudnya God who raised our Lord. Tuhan Bapa yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Saudara, pengakuan iman kita, kalau saudara perhatikan, kita percaya akan kebangkitan tubuh. Maksudnya kita jagalah tubuh ini. Walaupun mati, tubuh akan diberi kebangkitan. Akan bangkit semula. We believe in the bodily resurrection. Luar biasa. Tuhan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Pembacaan kita kan, anak dari kota Nain itu, Yesus menjamah. Dia yang sudah mati hidup kembali dalam tubuhnya yang sama. Luar biasa. Tuhan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Tubuh kita bersatu dengan Tuhan, dengan Kristus. Kita anggota Kristus. Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Ayat 15, sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Saudara, dalam konteks Korintus, ada lelaki, tidak tahu, masih berlaku dalam Korintus. Kalau Paulus sebut ini, mungkin dia dengar berita. Mungkin ada lelaki yang masih mencari, di sini adalah perempuan cabul ini pelacur. Mungkin mereka pikir, tidak apa, itu secara tubuh saja itu saya enjoy, tapi roh saya selamat. Paulus katakan jangan. Jangan kita menyerahkan tubuh kita kepada percabulan. Kalau kita mengikatkan diri pada pelacur, kita menjadi satu tubuh dengan dia. Ajaran perkawinan kudus adalah lelaki yang menikah dengan seorang perempuan. Dua itu menjadi satu tadi. Mereka yang bersetubuh dalam perkawinan kudus, mereka menjadi satu. Demikian juga kalau kita melakukan hubungan intim dengan orang lain. Ada sesuatu dalam alam roh, dalam jiwa kita, bukan hanya badani kita alami itu. Sangat bahaya, saudara. 5 jenis golongan orang disebut oleh Paulus dalam bab 6 ini. Kalau melakukannya tidak akan ada bahagia dalam kerajaan Tuhan. Demikian kata Nas, keduanya menjadi satu daging. Itu dari kitab Kejadian. Pernikahan kudus, mereka menjadi satu daging. Tetapi siapa, ayat ini, teks emas kita, yang mengikat dirinya pada Tuhan, menjadi satu tubuh, satu roh dengan dia. Ayat 17, kita yang mengikat diri kita pada Tuhan.
menjadi satu roh dengan Dia. Saya baca semua dulu, nanti saya akan jelaskan 17. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Dosa yang lain itu di luar tubuh kita. Dosa seks itu kita berdosa terhadap tubuh kita sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh, ayat 19, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Tuhan adalah untuk tubuh kita. Tubuh kita untuk Tuhan. Tuhan ingin berdiam melalui rohnya di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita. Yang merupakan bait Roh Kudus. Roh Kudus yang kamu beroleh dari Allah. Dan kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Maksudnya oleh penebusan dalam Kristus. Kematian Yesus telah membayar lunas segala tuntutan-tuntutan dosa kita. Iblis tidak berhak mencabut nyawa kita. Sebab Yesus sudah membayar lunas segala dosa-dosa manusia melalui kematiannya. Yesus yang menanggung penderitaan kesengsaraan sampai Dia mati. Kalau saudara menyebut nama Yesus, saudara akan diselamatkan. Saudara yang tidak percaya Yesus maksudnya menanggung dosa sendirilah kan? To me is a fair exchange. Kalau dalam bahasa Inggris, wah, satu kontrak yang lumayan, kasih karunia Tuhan itu lumayan bahkan. Kita tidak perlu buat apapun, hanya percaya. We believe Jesus died for our sins. Kita percaya Yesus mati untuk dosa. Saya tidak perlu menanggung lagi. Iblis mengusik pun saya ikat, tolak. Iblis, roh-roh jahat tidak lagi berhak atas kita yang telah disucikan, telah dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus, dalam roh Allah. Saudara, kembali kepada ayat ini, bagian yang terakhir. Bagaimana kita alami menjadi satu roh dengan Dia? Dalam 1 Korintus 12 ada satu ayat. Ini bahan khotbah saya 2 bulan sebelum saya meninggalkan STS. Saya diberi peluang juga, saya pengkhotbah retreat mereka. Jadi saya khotbah ayat ini. Bagaimana kita minum dari satu roh? Bagaimana kita jadi satu dengan Tuhan? Secara iman kita percaya, tetapi kalau secara manifest atau kenyataan itu melalui penyembahan, kita betul-betul merasakan kita satu dengan Tuhan waktu kita menyembah Tuhan. Tidak tahu saudara mengalami itu atau tidak. Sebab Bapa itu roh, Allah itu roh kan. Bila roh kita terangkat oleh pujian penyembahan, kita melekat dengan Tuhan. Kita jadi satu. Tidak ada lukisan, poster yang akan dapat menggambarkan itu. Bila kita alami itu secara imani, maksudnya kita percaya. Melalui pujian itu, kita datang kepada Tuhan. Kita menjadi satu. Sungguh-sungguh menjadi satu. Wah, saudara, luar biasa. Sebab Tuhan segala sumber kehidupan. Kalau saudara mengalami menjadi satu dengan Tuhan, hal-hal perselisihan itu kecil-kecil saja itu. Saudara sanggup bagi 10 ekar pun. Barnabas sanggup menjual ladang rumahnya. Penghasilan itu diberi kepada orang miskin dalam Kisah Rasul. Kenapa, saudara? Saya percaya dia tahu. Dia sudah bersatu dengan Tuhan. Dia tahu yang kekal itu jauh lebih indah. Tak usah kita berselisih. Tak usah kita saman menyaman. Kita menanggung ketidakadilan itu. Kita menanggung kerugian itu demi kesatuan gereja Tuhan, tubuh Kristus. Saudara, kenapa ayat ini di tengah-tengah teguran tentang percabulan? Sebab kalau saudara melakukan itu, saudara tidak mungkin dapat bersatu dengan Tuhan. So, Tuhan itu berdiam dalam tubuh kita. Tanpa kekudusan, orang tidak dapat melihat Tuhan. Berbahagialah kamu yang suci,
sebab kamu akan melihat Tuhan. Blessed are the pure, for they shall see God. This is our beatific vision kalau dalam bahasa Inggris. Maksudnya penglihatan yang paling cantik, sangat indah adalah kita bersatu dengan Tuhan melalui penyembahan. Saudara, demikian perkongsian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Saya berdoa saudara dan saudari dapat menghayati firman Tuhan sungguh-sungguh dan belajar dari seluruh bab 6 1 Korintus ini. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam suara kedengaran, kita berdoa dalam hati. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Suasana yang begitu indah kami dapat nikmati bersama di gedung gereja ini. Inilah rumah-Mu. Kami selaku anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai anggota Kristus dalam tubuh Kristus. Tuhan, Engkau mengajar kami. Apapun masa lalu kami ya Tuhan, Engkau sudah ampuni, Engkau sudah sucikan, Engkau sudah kuduskan ya Bapa. Dan kami sekarang layak mendapat bahagian dalam kerajaan-Mu. Bahkan gereja ini menjadi kesaksian kepada dunia yang penuh kejahatan, penuh percabulan dan perzinaan di mana-mana ya Bapa. Tolong kami hidup yang baik dalam keluarga kami, setia kepada suami dan istri kami ya Bapa, pasangan kami masing-masing, anak-anak kami, keluarga besar kami ya Bapa, dan kepada sesama jemaah ya Bapa, supaya kami tidak menaruh dendam atau dengki atau berselisih atau apapun konflik, kami tanggalkan demi kesatuan yang Engkau rindukan, Engkau mau lihat di tengah-tengah kami. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan, rindu menyembah Engkau, menjadi satu roh dengan-Mu ya Bapa, melalui penyembahan, melalui cinta kasih kami ya Bapa kepada-Mu, karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa semuanya ini. Kita yang percaya firman Tuhan kita katakan amin, amin. Haleluya.